Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, today I will presentation for English syntax about head movement. Okay, let's begin. Head movement. Head movement is structure whose derivatives involve not only motion but also certain types of operation called head movement. Jadi, head movement itu atau pergerakan kepala yaitu struktur yang turunannya tidak hanya dapat bergabung tetapi juga ke dalam jenis operasi gerakan tertentu. Jadi maksudnya bukan hanya sekedar pergerakan head saja, tapi ada jenis pergerakan tertentu. Apa saja kah itu? Let's begin. Let's see. First, T to C movement, pergerakan T ke C. The complementizer head is separate variation in clause which we term a complementizer phrase or CV. Complementizer ini menjadi kepala dan juga proyeksi terpisah dalam suatu klausa yang disebut juga complementizer phrase atau CV. T to Z movement here is intended for complementary clause or CV, where C act as head with the head C position of CV being filled by complementizer like that, for, or if. Jadi gerakan T ke C di sini itu dimaksudkan complementizer phrase yang dimana C itu bertindak sebagai head atau kepala dari CV. Dan CV ini diisi oleh complementizer atau pelengkap seperti that, for, atau if. Example, ini contoh yang pertama, example 1. If you will marry me. If you will marry me itu sebuah klausa yang diawali oleh komplement interrogatif yaitu if. Lalu kata ini dapat berubah, struktur katanya menjadi will you marry me? Kok bisa ya? Oke. Because below is the diagram tree. Di bawah ini merupakan diagram pohonnya. Kita bisa lihat ya diagramnya di sini. Jadi if bertindak sebagai C atau head. Tetapi will ini menempati prasubjek, yaitu adanya sesudah subjek yaitu you. Maka saran yang maksud akal adalah auxiliary ini, will ini terbalik, sebenarnya itu menempati posisi head atau C dari CV. Maka klausanya berubah menjadi kalimat interrogatif atau pertanyaan. Jadilah will you marry me? But there are examples of other case. Tapi ada contoh kasus lain. Speaker A, what do you want to ask me? Speaker B, if will you marry me? Kita di sini fokusnya ke speaker B aja ya. Karena dia itu kita lihat di situ ada if sama will. In the case above, speaker B responds with an ungrammatically structure. Jadi kasus di atas itu speaker B itu menjawab dengan struktur kata yang tidak gramatikal. Kenapa? Karena both complementation and inverted auxiliaries occupy the head C position of CV. Karena complementizer si if ini sama si will ini menempati posisi yang sama yaitu head. Nah, faktanya pertanyaan itu tidak mengandung complementizer dan auxiliary sebagai head secara bersamaan. Jadi di sini itu strukturnya tidak gramatikal, artinya salah. In example 1, a clause that turns into an interrogative or question, here is the diagram tree. Di contoh pertama tadi kan diagram T-nya seperti ini ya.
Tadi kan will itu berasal dari T yang berpindah ke C. Nah, kenapa di sini will-nya itu plus affix key? Karena dia itu berubah menjadi question. Ya, affix key ini maksudnya question atau pertanyaan. Next, movement is copying and deletion. An interesting question which arises from the T to C movement analysis is what it means for the auxiliary to move out of T if movement of an auxiliary from T to C were to result in the head deposition of TV vanishing without trace. Jadi sebelumnya itu ada pertanyaan menarik yang muncul dari analisis pergerakan T ke C, yang auxiliary-nya itu pindah dari T ke C dan menghasilkan posisi T head dari TV itu menghilang tanpa jejak. Seperti ini nih. Nah kan wheel-nya pindah ke C. Nah kalau kita lihat diagram pohon yang di sebelah kanan, itu betul nggak sih? Nah ternyata diagram yang sebelah kanan itu melanggar prinsip struktur penyusun. Dan perlu diketahui, there are two constituent structure principle. Jadi ada dua prinsip struktur penyusun. Yang pertama ada headedness principle and binarity principle. Ada prinsip kepemimpinan, maksudnya kepala ya, yang artinya every synthetic structure is a projection of a head word. Jadi setiap struktur sintaksis adalah proyeksi dari kata kepala. Jadi kata-kata yang lain itu menggambarkan si head-nya ini gitu. Terus kalau binarity principle itu every syntactic structure is binary branching. Jadi setiap struktur sintaksis itu adalah percabangan yang terbagi menjadi dua. Nah, kalau diagram pohonnya seperti ini itu melanggar dua prinsip tersebut, karena kita bisa lihat di T-bar-nya itu dia melanggar prinsip headedness. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai T-head ya. Dan juga melanggar binarity principle karena dia tidak bercabang. Chomsky will reason copy theory of movement. A trace is taken to be a full copy rather than a phenomenal copy of a move constituent. Jadi ada juga teori Chomsky terbaru, yaitu teori gerakan menyalin dan menghapus. Jadi pergerakan di sini itu maksudnya menyalin kata yang diambil jejaknya menjadi salinan lengkap dan konstituen yang dipindahkan lalu dihapus konstituennya. Example, contohnya ya, will you marry me? Contohnya masih klause ini karena biar jadi gampang aja gitu. Nah ini kan diagram tree-nya seperti ini. Terus dia itu berubah menjadi seperti ini. Kenapa? Karena will di sini, bentar ya. Karena nih, si will ini kan pindah ke si, dimana si itu tahap penurunannya auxiliary itu kan bergabung ke si, lalu si itu berakhirannya question sama suffix x. Jadi will sama q. Ini juga bisa langsung aja will plus q, bisa nggak usah dicabang gitu juga sebenarnya ya. Gitu. Next, V to T movement, pergerakan V to T ke T. Movement of a finite main verb from the head V position of VV into the head T position of TV.
kind of the operation movement was productive in Elizabethan English. Jadi pergerakan kata kerja utama itu dari posisi V head dari PV hingga posisi head V dalam posisi head T ya. Gerakan operasi P ini produktif dalam bahasa Inggris Elizabeth, yaitu bahasa Inggris yang digunakan pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth. Wait ya, laptopnya ini Tobet mau matiin dulu bentar, sorry. Oke lanjut. V to T movement involves negative sentence. Jadi pergerakan P ke T itu melibatkan kalimat negatif. Contohnya, she shall not see me. Jadi, diagramnya itu seperti ini awalnya. Lalu, berubah menjadi seperti itu. Jadi, shall-nya pindah ke Z. Jadi, shall-nya jadi head, dan shall-nya dihapus. Ya. Nah, yang kita tegaskan di sini, jadi dalam pertanyaan negatif itu auxiliary-nya diposisikan di depan subjek. Nah, setelah si baru ada auxiliary. Terus not-nya itu tetap di depan kata kerja yaitu see, melihat ya. Negative question, the auxiliary is positioned in front of the subject and not remains in front of the verb. Jadi dalam pertanyaan negatif, auxiliary itu adanya di depan atau di awal dan not-nya itu tetap di depan verb yaitu dance. Ya. Kita kalau diagramnya itu seperti ini bisa dilihat. Lalu ada have, be, raising. Yaitu penaikan have sama be. Kita langsung ke contohnya aja. Karena di sini sebenarnya nggak ada perpindahan. Contohnya ada kita lihat contohnya dulu ya. Yang pertama ada she may not be suitable. Diagramnya seperti ini. Jadi kita fokusnya ke be, di mana be itu sorry ya, ini harusnya lingkarannya ke B, ke V, B. Karena komputer sama HP nggak sinkron. Sorry ya, maksudnya itu ke V. Ke B di sini tuh. Terus yang B itu she is not suitable. Kita fokusnya ke is ya, is di sini tuh maksudnya nah sorry juga nih. Ya, lingkarannya enggak ini, sinkron. Is itu pindah ke T ya. T-nya itu jadi is. Sama aja pokoknya strukturnya kayak yang tadi itu. Lanjut, ada do support. In present day English, the negative counterpart of a sentence like I care for her requires do support. Jadi dalam bahasa Inggris masa kini itu ada padanan negatif yang dari kalimat seperti contohnya kalimat I care for her. Dia itu membutuhkan do support kalau ingin membentuk padanan negatif. Kan tadinya I care for her. Nah, kita mau membuat kalimat negatifnya. Ini kan kalimat positifnya ya, I care for her. Nah, kalau kalimat negatif itu ditambahkan not kan, tapi sebelum not kita harus tambahkan do. Makanya menjadi I do not care for her atau disingkat juga jadi I don't care for her. Lalu ada head movement in nominals. Pergerakan kepala di nominals. To end this capture, we'll look briefly at head movements in nominal, more particularly at end movement, the movement of a noun out of the head and position of NV
into a higher head position within the nominal expression containing it. Jadi untuk mengakhiri bab ini kita perlu melihat secara singkat gerakan head atau pergerakan kepala dalam nominal, lebih khususnya pada gerakan and atau noun, yaitu gerakan noun atau kata benda keluar dari posisi head and ke posisi head yang lebih tinggi dalam ekspresi nominal yang memuatnya. Contohnya, sampel the Italian invasion of Albania. Ini contohnya ya. Pun diagramnya seperti ini. Jadi dari diagram ini itu ada pandangannya bahwa kata benda atau verb invasion, kata benda ya, noun soalnya, itu bergabung dengan complement VV of preposition phrase of Albania dan membentuklah N-bar ya. Di sini itu terjadi proyeksi nominal sedang. Lalu giliran invasion of Albania bergabung dengan adjektif atau kata sifat Italian ya. Ini tuh bergabung lalu membentuk NV. Setelah itu sebelumnya di NV ini terjadi proyeksi nominal maksimal atau yang paling tinggi. Lalu setelah itu Italian invasion of Albania bergabung dengan determiner the atau di sini ya, karena di depannya ada Italian untuk membentuk DV atau determiner phrase. Lalu jadilah terbentuklah the Italian invasion of Albania. And thank you guys. Oke, segini aja ya presentasinya. Sorry if I did mistake and there is miscommunication and ada juga kesalahan teknis tadi ya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.